Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan menjelaskan materi mengenai menganalisis serta merumuskan penilaian pembelajaran tematik terpadu. Langsung saja, pemateri pertama yang akan dijelaskan oleh Faradila Fatwa Anesha. Kepada Faradil dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan yang pertama, yaitu pengertian dari penilaian. Pertama, pengertian penilaian menurut Laili tahun 2019 halaman 23, kemudian menurut Kuniani tahun 2017 halaman 149, dan juga menurut Sutrisno tahun 2015 halaman 12, serta menurut Alimuddin tahun 2014 halaman 24, maka dapat kami simpulkan bahwa penilaian adalah suatu usaha mengatur proses pengumpulan berbagai data untuk mengetahui proses maupun hasil pencapaian kompetensi dasar siswa yang dilakukan secara berkala, kontinu, dan juga berkesinambungan. Kemudian pengertian penilaian pembelajaran tematik. Penilaian pembelajaran tematik, beberapa pendapat ahli, yaitu menurut Kuniani tahun 2017 halaman 147, kemudian menurut Depdiknas tahun 2006, dalam Sugiar tahun 2016 halaman 11, serta menurut Hajar tahun 2013 halaman 267 dalam Kuniani tahun 2017 halaman 148, maka dapat disimpulkan bahwa penilaian pembelajaran tematik adalah suatu usaha untuk mendapatkan informasi yang dilakukan oleh pihak sekolah ataupun guru secara berkala, berkesinambungan, dan menyeluruh tentang proses dan hasil dari pertumbuhan dan perkembangan yang dicapai oleh peserta didik melalui program kegiatan pembelajaran tematik. Sekian materi dari saya kembalikan kepada moderator. Dia suaranya masih mute. Materi selanjutnya yang akan dijelaskan oleh Fitrina Yuniska. Kepada Fitrina dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator atas kesempatannya. Saya Fitrina Yuniska akan melanjutkan materi mengenai prinsip penilaian pembelajaran tematik. Menurut Rusman dalam Kurnaini tahun 2017 halaman 148, ada 3 prinsip yang mendasari penilaian pembelajaran tematik, yaitu yang pertama, prinsip integral dan komprehensif, yaitu penilaian yang dilakukan secara utuh dan menyeluruh terhadap semua aspek pembelajaran, baik pengetahuan, keterampilan, maupun sikap dan nilai. Yang kedua, yaitu prinsip kesinambungan, yaitu penilaian dilakukan secara berencana, kontinu, dan bertahap. Dan yang ketiga yaitu prinsip objektif atau penilaian yang dilakukan dengan menggunakan alat ukur yang ada dan dilaksanakan secara objektif. Selanjutnya, menurut Matthew dalam Hermawan dan Desmini dalam Kunaini tahun 2017 halaman 148 sampai 149, mengemukakan ada 9 prinsip-prinsip penilaian pembelajaran tematik yang dapat dilihat pada layar PowerPoint. Ada 9 prinsip. Selanjutnya yaitu tujuan penilaian pembelajaran tematik. Tujuan penilaian pembelajaran tematik akan diuraikan sebagai berikut menurut Kunaini pada tahun 2017 halaman 149. Ada 4 tujuan, yaitu yang pertama menggambarkan kemampuan belajar yang telah dicapai para siswa. Yang kedua, mengetahui keberhasilan proses pembelajaran yang telah dilaksanakan. Yang ketiga, menentukan tindak lanjut dari hasil penilaian yang telah dicapai. Dan yang keempat, yaitu memberikan pertanggungjawaban kepada pihak-pihak yang berkepentingan, khususnya yaitu orang tua siswa. Selanjutnya, menurut Hajar tahun 2013 dalam Kunaini tahun 2017 halaman 149, ada 4 tujuan penilaian pembelajaran tematik, yaitu dapat dilihat pada layar PowerPoint. Ada 4 tujuan. Baik, sekian materi dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Fitrina Yuniska. Materi selanjutnya yaitu tentang metode evaluasi proses yang akan dijelaskan oleh Salsapira Putri Kinanti. Kepada Salsapira dipersilahkan.
yaitu metode evaluasi proses. Evaluasi proses mencakup usaha yang terarah, terencana, sistematik untuk meneliti proses pembelajaran mengajar yang telah menghasilkan sesuatu, baik terhadap perencanaan maupun fase pelaksanaan. Sedangkan evaluasi hasil adalah evaluasi yang diarahkan untuk melihat hasil program yang dicapai sebagai dasar untuk menentukan keputusan akhir, diperbaiki, dimodifikasi, ditingkatkan, atau dihentikan. Pendidikan berskala mikro di tingkat sekolah, proses yang menurut UU 2014 halaman 24 adalah 1. Proses pengambilan keputusan, 2. Proses pengelolaan kelembagaan, 3. Proses pengelolaan program, 4. Proses belajar mengajar, 5. Proses monitoring dan evaluasi, dengan catatan bahwa proses belajar memiliki tingkat kepentingan tertinggi dibandingkan dengan proses-proses lainnya. Proses dikatakan bermutu apabila organisasi dan penyelesaian serta pemaduan informasi input sekolah, guru, siswa, kurikulum, uang, peralatan, dan sebagainya dilakukan secara harmonis. 2. Mampu mendorong motivasi dan minat belajar. 3. Benar-benar mampu berdayakan peserta didik. Selanjutnya. Tujuan dilaksanakan evaluasi proses dan evaluasi hasil pembelajaran adalah untuk mengetahui keefektifan pelaksanaan pembelajaran dan pencapaian hasil pembelajaran oleh peserta didik. Manfaat dan evaluasi hasil pembelajaran yaitu memperoleh pemahaman pelaksanaan dan hasil pembelajaran yang telah atau sedang berlangsung, membuat keputusan yang berkenan dengan pelaksanaan dan hasil pembelajaran, serta meningkatkan kualitas proses dan hasil pembelajaran dalam rangka meningkatkan kualitas seluruh. Baiklah, kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada Sal Sapira. Materi selanjutnya yang akan saya jelaskan sendiri. Tahapan pelaksanaan evaluasi proses pembelajaran dan evaluasi hasil pembelajaran yaitu penentuan tujuan, menentukan desain evaluasi, pengembangan instrumen evaluasi, pengumpulan informasi atau data, analisis dan interpretasi serta tindak lanjut. Menurut Pak Bowo dalam Trianto 2011 menjelaskan bahwa pembelajaran terpadu peran evaluasi atau penilaian tidak berbeda dengan pembelajaran biasanya. Evaluasi pembelajaran terpadu diarahkan pada dampak instruksional dan dampak pengiring, seperti halnya kemampuan bekerja sama, menghargai pendapat orang lain, dan lainnya. Untuk memperoleh hasil penilaian yang akurat, hendaknya berdasarkan pada beberapa prinsip, yaitu yang pertama, prinsip integral atau komprehensif. Yang kedua, prinsip kesinambungan. Yang ketiga, prinsip objektif. Sasaran yang dinilai dalam penilaian proses adalah tingkat efektivitas kegiatan belajar mengajar dalam rangka pencapaian tujuan pengajaran. Penilaian proses merupakan upaya mengumpulkan informasi tentang kemajuan belajar siswa yang selanjutnya digunakan dalam keperluan perbaikan pelaksanaan kegiatan. Penilaian terbagi atas dua, yaitu penilaian terhadap siswa dan penilaian terhadap guru. Penilaian terhadap siswa mencakup penilaian berkaitan dengan terdapat 9 penilaian, sedangkan penilaian terhadap guru terdapat 4 hal yang berkaitan. Seperti yang ada dalam PPT. Selanjutnya, metode penilaian pembelajaran terpadu. Metode yang dapat dipergunakan dalam pengevaluasian proses dan produk pembelajaran terpadu meliputi
observasi, dokumen berkala, dialog siswa guru, evaluasi diri siswa guru, tes dan ujian. Yang pertama, observasi dan dokumen berkala. Selanjutnya, dialog siswa guru, dan yang ketiga, tes dan ujian. Sekian materi dari saya. Menjadi penutup untuk presentasi dari kelompok 4. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.